Nah, ini kejadian menimpa salah satu PMI asal Indonesia ya. Bagaimana sih ceritanya kok dia bisa ketangkap polisi ini? Nah, ceritanya adalah ini kalau di sini disebutkan Mas Su ya dan Nan ya. Jadi saudara kakak beradik. Jadi kejadiannya ini ketangkep kemarin 16 Maret 2023. Nah, kejadian awalnya itu di 5 Maret yang lalu ya. Jadi masnya ini sedang naik kendaraan motor listrik ataupun sepeda listrik yang bisa kenceng itu. Nah, dia melewati sebuah jalan. Nah, di sana tuh ada anak kecil tiba-tiba nyebrang, tabrak lah, brak sama masnya ini. Nah, masnya ini sebenarnya nggak langsung lari gitu ya. Jadi ketika kejadian brak, dia berhenti, dia pastikan anak itu kondisinya baik-baik saja. Nah, ketika anak-anak itu tidak mengalami luka parah, kemudian anak itu dikembalikan ke depan rumahnya si anak itu, dan mas yang tadi langsung lari kabur ke tempat dia sewa penginapan, sewa tempat ya, karena masnya ini kaburan sudah 5 tahun di Taiwan. Dia langsung situ. Nah, dari tanggal 5 itu kemudian si orang tua dari anak ini itu lapor ke polisi. Ini kejadiannya di daerah Kaohsiung ya. Jadi lapor polisi, kemudian dilakukanlah pelacakan dari CCTV yang ada di sana. Ya tahu sendirilah, Taiwan CCTV-nya banyak banget. Nah, kemudian dilacak dia pergi kemana. Nah, ketika udah ketemu, polisi datanglah ke tempat itu, jebret, ketangkeplah masnya ini yang berumur 49 tahun dan adiknya perempuan 43 tahun ini tertangkaplah di satu tempat itu, dan akhirnya dibawalah ke kepolisian. Ketika itu kemudian dia diserahkan ke Departemen Imigrasi. Nah, setelah menjalani sidang nanti mungkin dia akan dideportasi, itu pasti ya dideportasi. Nah, karena kondisi anak yang ditabrak tadi juga tidak apa-apa, ya kita doakan saja semoga masnya tidak mendapatkan hukuman yang berat ya, karena dia sebelum kabur dia juga udah menolong si anak ini, karena ya tahu sendirilah anak usia 5 tahun nyebrang kan sembarangan. Nah, ini kejadiannya. So, untuk masnya semoga saja tidak dapat hukuman yang berat, karena walaupun dia kabur, dia sudah menyelamatkan anak itu juga ya, dan sudah meminggirkan dari tengah jalan. Karena kita paham lah masnya kenapa kabur, karena kondisinya memang kaburan. Kalau dia tidak kabur ya 5 Maret kemarin sudah ditangkap mungkin ya, dan ini akhirnya juga ditangkap. Nah, kasus seperti ini ya, jadi untuk teman-teman semua yang kaburan di Taiwan, kalau ada ini kriminal seperti ini, kasus seperti ini, nanti kalian MD pun, mandiri pun akan tetap dipenjara dulu ya. Jadi untuk mempertanggungjawabkan laporan-laporan yang sudah dibuat oleh orang Taiwan seperti ini. So, teman-teman semua yang ada di jalan tetap hati-hati, tetap jaga kesehatan, yang bekerja ciao, tetap ingat pada tujuannya. Nah, semoga informasi ini menjadikan pelajaran bagi kita, dan masnya juga, karena tidak mungkin yang terlibat anaknya, semoga kasusnya dipermudah dan bisa segera kembali ke Indonesia dan bekerja dan mendapatkan rezeki di Indonesia dan bertahan hidup di Indonesia. Ciao.